Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Bapak Ibu hebat senusantara. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih sehat walafiat. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan penggunaan Mendeley sebagai sebuah perangkat lunak gratis yang diperuntukkan untuk mengelola, membagi, dan mencari karya tulis ilmiah. Mendeley juga berfungsi untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dan cepat. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan fitur-fitur yang ada di Mendeley. Misalkan ini ada tools. Nah, Bapak Ibu hebat, ini harus memastikan dulu bahwa tampilannya seperti ini. Jadi ada tulisan uninstall MS Word. Kemudian kita turun ke bawah. Ini ada yang namanya literatur search. Nah, fungsinya apa? Itu adalah untuk mencari jurnal atau buku yang kita perlukan sebagai bahan referensi. Kita ketikkan saja di sini kata kuncinya, misalkan kepengawasan sekolah, karena saya kebetulan mencari tentang kepengawasan, atau boleh juga Bapak Ibu mengetikkan pengarang daripada bukunya. Kalau kebetulan Bapak Ibu tahu nama pengarangnya. Nah, jadi dari sini misalkan saya menganggap bahwa ini ya, misalkan pelaksanaan supervisi pendidikan ini sebagai sesuatu hal yang penting. Karena penting, saya akan download. Caranya adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini. Waktu yang kita ambil yang ini saja ya. Nah, yang ini misalkan. Nah, ini kebetulan belum saya download ini. Nah, berarti yang ini tadi kita klik, di sini ada tersedia tulisan save reference. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat di sini hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Ternyata sudah masuk di sini. Nah, sudah masuk dalam Mendeley kita. Kemudian ada lagi yang namanya add. Ini ya, fungsinya apa? Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat kalau ini kita klik, ini nanti kita boleh mengambil downloadan atau buku-buku atau jurnal yang sudah kita download dari aplikasi lain. Jadi misalnya kita sudah menaruhnya di file atau di folder, atau kita bisa juga secara manual di sini ya. Oke. Nah, misalkan kita ambil di downloadkan secara umum. Nah, misalkan mau kita masukkan buku yang sudah kita download tadi di dalam Mendeley kita. Nah, jadi kita klik saja ini, akan tampil nanti di sini. Kemudian nanti kita open. Nah, kita open ya. Setelah kita open, lalu nanti kita cek apakah yang sudah kita masukkan tadi ke dalam Mendeley tadi sudah masuk atau belum. Nah, di sini ya, panduan kinerja pelaksanaan supervisi ini ya. Nah, surat keputusan ternyata sudah masuk di sini, surat keputusan bersama. Jadi tadi saya ngambil ini. Nah, kemudian setelah itu di sini ada beberapa fitur lagi ke bawah. Ini ada yang namanya recently update. Ini adalah jika ingin melihat apa yang barusan kita ambil ya. Jadi ini fungsinya itu. Jadi tadi yang terakhir tadi adalah saya ini ambil. Kemudian lagi ada yang terakhir saya baca. Nah, terakhir saya baca. Kemudian jadi banyak fiturnya, ini ada favorit dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu hebat nanti bisa lihat sendiri. Nah, kemudian yang penting di sini adalah ada yang namanya create folder. Itu adalah folder baru. Jadi misalkan kita ingin mengambil buku-buku yang berhubungan dengan penelitian kita. Kebetulan di sini misalnya saya mau mencari buku-buku yang berhubungan erat dengan tindakan kepengawasan. Jadi saya ketikkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa ketikkan, terserah Bapak Ibu isinya apa.
misalkan pendidikan atau musik atau apa, terserah bidang ibu masing-masing ya. Kemudian di sini saya sudah isikan dengan tindakan kepengawasan. Nah kemudian setelah kita ketikkan, berarti nanti folder kita sudah ada, folder kita belum terisi. Nah caranya nanti untuk mengisi folder kita ini adalah kita ambil lagi di all dokumen. Kita ambil di all dokumen sini ya. Nah misalkan saya menganggap bahwa surat keputusan bersama ini penting untuk nanti bahan referensi penelitian saya, maka ini saya klik, kita angkat ya. Ini bisa kita pindahkan. Nah ini kita pindah, caranya seperti ini, kita masukkan di sini. Nah sekarang setelah kita masukkan, kita klik masuk tidak. Nah ternyata sudah ya, ternyata sudah masuk surat keputusan bersama tadi, sudah masuk ke dalam folder utama kita tadi. Kemudian setelah itu semua yang ada di all dokumen yang Bapak Ibu anggap berhubungan dengan nanti penelitian Bapak Ibu, jadi semuanya yang ada di sini, ini cari ya yang mana yang dianggap penting, ini semuanya masukkan ke dalam folder yang barusan Bapak Ibu buat. Nah di sini tadi ada berapa buah ya, saya 1 2 3 4 5 6. Jadi ke 6-6-nya ini saya anggap sebagai jurnal atau buku yang erat kaitannya nanti dengan artikel atau dengan karya ilmiah yang saya buat. Nah setelah itu kita masuk ke Microsoft Word ya. Kita masuk ke Microsoft Word. Kemudian di sini berarti kita akan membuat satu karya ilmiah. Nah kebetulan saya misalkan mau mengambil kutipan dari buku-buku yang sudah saya kumpulkan tadi. Caranya bagaimana? Ini klik reference, kemudian klik insert ini. Nah dari sini kita bisa ke Mendeley dulu. Kita ke Mendeley, kita pilih bukunya, misalkan kita mau ngambil kutipan dari di sini misalkan ya, kita ambil. Nah di sini terus kita buka ini, kita buka terus kita ambil kutipan yang ini misalkan. Kita ambil kutipan, habis itu kita copy. Setelah kita copy, kita pastekan ke MS Word kita. Nah sudah ya. Setelah seperti ini bentuknya, ini harus kita paraphrasekan dulu. Caranya dengan mengubah struktur daripada kalimat, atau bisa juga dengan mengubah kalimat aktif misalkan menjadi kalimat pasif, atau sebaliknya dengan catatan bahwa arti daripada kalimat tersebut tidak berubah. Nah setelah kita sudah paraphrasekan, jadi anggaplah ini sudah saya edit ya sedemikian rupa. Kemudian saya harus mencantumkan kutipan itu dari mana. Caranya sama seperti tadi, ini reference dulu, kemudian sini. Nah akan tampil seperti ini. Kita boleh mengetikkan judul buku kita mengambil tadi, atau bisa juga menuliskan pengarangnya. Jadi misalkan saya tulis tadi mengambilnya dari buku panduan. Kebetulan karena di Mendeley saya ada 2 panduan, berarti saya pilih yang saya ambil tadi. Kemudian saya oke. Nah setelah selesai, maka akan tampil kutipan dari buku mana kita mengambil. Nah berarti kutipan kita sudah selesai. Nah bagaimana dengan misalkan ada 2 buah buku yang memuat tentang pendapat misalnya yang kurang lebih pendapatnya itu sama, misalkan. Jadi kita ngambilnya ada dari 2 buah buku, jadi kita kembali lagi ke referensi tadi. Misalkan ada pendapat ya, kita ambil, kita cari misalnya di Mendeley kita tadi. Saya mau mengambil misalnya pendapat itu dari buku sini misalkan ya, ini sekedar contoh saja. Jadi saya buka ini dulu.
dari sini saja. Nah, misalkan ini ada dari sini, saya ambilkan di sini. Misalnya ini kebetulan, misalkan ini adalah pendapat misalkan pendapat ya, berupa pendapat. Misalkan kita copy sama seperti tadi. Nah, kita masukkan. Nah, kita pastikan ya. Nah, ternyata pendapatnya ini tadi ini harus, nah ini harus kita parafrasekan lagi juga. Jadi harus kita rubah dulu strukturnya tanpa merubah arti. Nah, kemudian setelah selesai, maka kita harus menuliskan kutipannya tadi. Nah, kita kutipan, karena kebetulan kita mengutipnya dari 2 buah buku, maka caranya seperti ini. Kita ke Mendeley. Nah, misalkan dari sini tadi kita ambil tadi ya, sini panduan, satu dari panduan. Misalnya tadi saya ngambil, kemudian satunya dari dari sini misalkan ya. Jadi satu dari panduan kepala sekolah tadi, misalkan saya ngambil pendapatnya satu dari buku pelaksanaan supervisi. Jadi kita ketikkan kedua-duanya nanti, pelaksanaan supervisi dan panduan kepala sekolah. Kita kembali ke sini. Kita ketik pelaksanaan yang satunya panduan. Nah, setelah kita ketikkan tadi, ternyata ada 2 buah buku ya. Kita oke. Nah, berarti sudah tampil di sini. Sudah tampil satu buku karangan Pujiana yang kita ambil tadi, satunya dari yang dikeluarkan oleh madrasah. Apabila kita klik sudah berubah warnanya seperti ini, berarti sudah benar ya, kutipan kita sudah benar, sudah terintegrasi. Kemudian yang terakhir ini misalkan kita mau membuat daftar pustaka. Jadi kita ketikkan dulu daftar pustaka, misalkan daftar pustaka. Nah, setelah itu kita enter ya. Ini sekedar contoh saja. Jadi bagaimana membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Kemudian kita klik referen tadi. Nah, kita klik referen, kita pilih insert bibliografi. Nah, setelah kita pilih dan kita klik, ternyata tanpa menulis, daftar pustaka kita sudah jadi. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua, saya terutama. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.